Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari kelas 10C. Hari ini saya akan membuat video mengenai materi PPKN bagian 4 unit 3, yaitu sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Silahkan disimak. Nah, tapi yang pertama kalian harus tahu nih, apa sih sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia itu? Nah, jadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yaitu topik penting dalam materi, dengan beberapa contoh kasus seperti sengketa Blok Ambalat dan Pulau Sipadan atau Ligitan. Sengketa ini seringkali terkait dengan ketidakjelasan perjanjian, batas, dan perbedaan persepsi mengenai kedaulatan wilayah. Penyelesaian sengketa biasanya melibatkan negosiasi, diplomasi, dan bahkan pengadilan internasional. Nah, kalau di buku PPKN sendiri, unit 3, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Lalu kesepakatan Belanda dan Inggris pada tahun 1915, hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915. Nah, lalu untuk konvensi Belanda-Inggris tahun 1928 ialah mentandatangani kesepakatan pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyebab apa yang menjadi adanya batas antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Yang pertama itu perbedaan interpretasi batas maritim. Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan berbeda mengenai batas maritim di Laut Sulawesi yang belum disepakati secara resmi. Lalu yang kedua ada potensi sumber daya alam. Blok Ambalat diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, yang menjadi faktor penting dalam sengketa ini. Jadi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dan Indonesia ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan klaim terhadap batas maritim di Laut Sulawesi, juga potensi dari sumber daya alam dari setiap daerah tersebut. Dan karena memang tidak heran bahwa Ambalat memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama minyak. Tidak mengherankan kalau Indonesia dan Malaysia akhirnya memperebutkan wilayah tersebut. Sebetulnya, kedua negara sudah menandatangani perjanjian tapal batas land dan kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969. Namun, Malaysia malah mengingkari perjanjian 10 tahun kemudian. Malaysia diketahui melakukan klaim sepihak dengan beragam tindakan provokasi. Nah, lalu masuk ke tahap penyelesaian. Hingga akhirnya pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sepakat untuk meredakan ketegangan akibat kejadian yang terjadi di Ambalat. Kedua negara memulai dengan mengungkap landasan klaim masing-masing. Malaysia mengatakan kalau mereka menggunakan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau memiliki hak terhadap laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Nah, lalu setelah tahap penyelesaian atau perundingan tersebut, Indonesia dan Malaysia terkesan memilih untuk damai, walaupun belum ada keputusan jelas terhadap kepemilikan Ambalat. Hingga saat ini mengacu pada UNCLOS 1982, Ambalat masih merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia juga belum memiliki keinginan untuk membawa masalah ini ke mahkamah internasional. Oke, mungkin video ini sampai sini saja. Dan mohon maaf jika masih ada kesalahan kata ataupun tutur bahasa saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.